Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, alhamdulillah, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Salasah, ya. Di mana pada pembahasan kitab Al-Usulus Salasah ini sekarang kita menggunakan aplikasi, ya, melalui bantuan Zoom. Di sini dapat penjelasan disertai dengan ada video, ya, ada layar yang bisa kita amati sehingga apa yang saya jelaskan bisa juga dijelaskan melalui layar. Oleh karena itu ini ada keuntungan yang lebih gitu ya daripada hanya sebatas menjelaskan melalui audio visual saja, yang mana visualnya hanya sebatas menampilkan pemateri saja begitu ya. Tapi sekarang ada sharing seperti ini, ada urat-oretnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kitab Al-Usulus Salasah. Berarti kita bagian keduanya, ya. Di mana yang bagian kedua ini, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang udah mulai masuk kepada pembahasan muqaddimah. Karena pada pertemuan yang lalu, sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa Usulus Salasah ini isi kitabnya terdiri dari muqaddimah, kemudian maqasidul kitab, dan kemudian khatimah. Nah, kemudian sudah saya terangkan secara ringkas tentunya tentang maqasidul kitab atau pokok pembahasan yang ada dalam kitab ini dan bagaimana penulis kitab ini menjadikan nama kitab ini sebagai Usul Salasah. Alasannya apa? Itu ya, bagi yang ingin tahu silakan bisa disimak lagi pada penjelasan video sebelum ini. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka telah sampailah kita kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang muqaddimah. Nah, di sini alhamdulillah saya telah mendapatkan sebagaimana yang telah saya sebutkan, ada bagan dari kitab Usul Salasah ini sehingga bentuknya tidak seperti tulisan kitab biasanya, tetapi ini dengan menggunakan metode tasjir. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya maksudnya adalah bagan atau seperti semacam kerangka-kerangka pokok dari apa yang dibahas dari kitab Al-Usulus Salasah. Di sini ada bekas, ya, urat-oret. Ini bekas penjelasan pada sesi video yang pertama, belum sempat saya hapus karena memang agar mengingatkan kita tentang pembahasan yang sudah saya bahas pada video yang pertama. Bahwasanya intinya adalah telah kita bahas bahwa golongan yang tidak akan merugi itu ada 4 golongan, yang mana keempat-empatnya ini harus terpenuhi semuanya. Jadi ada 4 golongan yang Allah kecualikan dari kerugian, ya. Maksudnya golongan sifat atau amalan seseorang atau manusia agar mereka tidak diancam dengan kerugian. Nah, Syekh pun membawakan dalil dari surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia, sesungguhnya manusia lafi khusr, berada pada kerugian, illal ladzina amanu. Nah, Allah kecualikan 4 golongan berikut ini, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh serta saling menasihati pada kebaikan dan saling menasihati pada kesabaran, di mana keempat hal tersebut dibahasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ilmu, kemudian beramal, dan yang ketiga dakwah, dan yang keempat adalah sabar dalam mendakwahkan ilmu dan amal tersebut. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah,
Maka sekarang selanjutnya pembahasan kita masuk kepada bab yang kedua, ya, yang mana bab kedua ini Syekh menyebutkan sebagaimana yang dapat antum simak di layar di sini, bahwasanya i'lam rahimakallah. Nah, di sini ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimat, sesungguhnya wajib atas muslim dan muslimah ta'allum salasi hadhil masail, mempelajari 3 permasalahan berikut ini dan juga mengamalkannya. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Jadi ini suatu pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang nanti akan ada dalilnya. Wa razaqana, dan Allah pun telah memberikan kita rezeki. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah pun tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada kita. Maka barang siapa yang taat kepada rasul, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat atau membangkang terhadap rasul, maka dia pasti akan masuk neraka. Dalilnya adalah dari pernyataan tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami, ya, inna arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasul syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus, ya, rasul kepada Fir'aun. Jadi dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian sebagaimana dahulu kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka Fir'aun itu membangkang terhadap rasul, ya, menyelisih rasul, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka Allah pun memberikan siksaan kepada Fir'aun dengan siksaan yang sangat mengerikan. Nah, dari sana dapat kita ketahui, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita. Dan tatkala kita membangkang terhadap rasul yang telah Allah utus kepada kita, maka ketahuilah Allah akan memberikan siksa yang sangat mengerikan. Itu sebagai dalil tentang pernyataan Syekh, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasul maka pasti akan masuk surga, dan siapa yang menyelisih Rasul dia akan masuk neraka. Nah, itulah dalilnya. Di sini ada poin yang hendak saya sampaikan lagi. Di dalam pernyataan yang pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyatakan bahwasanya Allaha khalaqana, Allah telah mengutus kita, dan juga Allah telah memberikan kita rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, ya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pun telah mempersiapkan rezeki. Allah ciptakan kan manusia di dunia ini, maka Allah pun telah persiapkan segala sesuatu di bumi ini sehingga manusia dapat hidup di bumi. Jadi tidak menciptakan manusia kemudian ditinggalkan aja begitu saja, sehingga manusia misalkan kelaparan atau dalam keadaan iklim atau cuaca keadaan di planet bumi yang sangat tidak pas untuk dihuni begitu. Misalkan planet buminya dalam keadaannya seperti apa yang ada di bulan, misalkan tidak ada udara, kedap udara dan sebagainya, tentu manusia atau makhluk nggak bisa hidup. Tetapi ketika Allah menciptakan kita, Allah betul-betul telah menyiapkan bumi ini agar kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita,
maka Allah pun telah menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Itu dari segi fisik ya, Allah telah memberikan kita rezeki, itu dari segi fisik ya. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, walam yatrukna hamalan. Ketika Allah menciptakan kita, Allah persiapkan segala sesuatunya agar kita dapat hidup di muka bumi. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dan juga selain itu, ketika manusia hidup di dunia, Allah takdirkan untuk hidup, maka ketahuilah dari segi rohani pun Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja kebingungan. Karena ketika manusia dilahirkan kan kita juga butuh ketenangan batin. Selain kita membutuhkan makanan, minuman, asupan gizi bagi badan, maka ketahuilah kita pun butuh asupan rohani gitu ya. Batin kita butuh ketenangan. Maka apa yang Allah lakukan? Maka bal arsala ilaina rasulah. Allah pun menurunkan kepada kita rasul. Nah, itu diantara makna paragraf tersebut. Bahwasanya Allah menciptakan kita, kemudian Allah pun memberi kita rizki. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tatkala kita telah diciptakan di muka bumi ini. Demikian juga dalam hal batin, Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja kebingungan dalam mencari kebenaran. Tapi Allah menurunkan Rasul untuk memberitahukan tentang kebenaran yang akan menyebabkan hati kita tenang. Ya, karena dengan kita menjawab seruan para nabi dan rasul, mengikuti para nabi dan rasul, maka hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup, akan sehat, tidak akan sakit hati kita, bahkan tidak akan mati. Ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, jawablah seruan Allah, panggilan Allah dan Rasulnya tatkala Allah dan Rasulnya menyeru kalian dengan apa-apa yang akan menyebabkan kalian hidup. Hatinya, kata para ulama, seperti itu ya. Maka semakin kita menjawab seruan para rasul, mentaati rasul, mentaati Allah dan rasulnya, maka akan semakin hidup hati kita semakin tenang. Nah, itu sebagian maknanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan kita, Allah juga memberikan rizki, maka ketahuilah Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa adanya balasan nanti di akhirat. Ya, pasti nanti segala sesuatu akan ada balasannya di akhirat. Allah nggak akan membiarkan kita begitu saja ketika kita hidup di dunia. Tapi pasti Allah akan membalas. Nah, keadaan apa yang terjadi di akhirat kan nggak ada yang tahu. Butuh firman Allah yang memberitahukan kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah mengutus Rasul, tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus Rasul yang mana dari para Rasulullah kita mengetahui keadaan yang terjadi nanti di hari kiamat. Nah, di sini ya, bal arsala ilaina rasulan. Maka tatkala kita mentaati Rasul-Rasul tersebut, karena apa yang disampaikan Rasul itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamatlah kita. Sebaliknya kalau kita enggak mentaati Rasul, maka kita akan celaka. Maka kita akan celaka, naudzubillahi min dzalik. Baik, nah itu permasalahan pertama yang wajib untuk kita pelajari dan juga wajib kita amalkan. Gitu ya. Kita pelajari, kemudian kita amalkan. Nah, kita amalkan tentu dalam artian di sini kan kita harus mentaati Rasul, kita amalkan itu. Nah, kita pelajari gimana? Kita pelajari bahwasanya mentaati Rasul itu seperti apa. Ya, apa saja poin-poin yang kita amalkan? Mana sajakah yang Rasul perintahkan dan mana yang Rasul larang? Nah, itu harus kita pelajari. Ya, nah adapun kaidah umumnya seperti itu dalam pernyataan yang pertama ini. Kemudian teman-teman sekalian, mari kita lihat as-saniyah. Pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kedua, bahwasanya annallaha la yarda ayyushraka bih ayyushraka ma'hu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya. Atau terjemah bebasnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan suatu apapun juga tatkala kita menyembah kepada Allah. Apakah sekutu tersebut malaikat
ya Allah tetap tidak ridho. Atau meskipun yang disekutukan itu adalah nabi yang Allah utus, Allah tetap tidak ridho. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak ridho tatkala disekutukan. Baik itu disekutukan dengan malaikat, yang memang malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang Allah takdirkan senantiasa beribadah dan tidak pernah melakukan dosa. Meskipun demikian sucinya malaikat, tetap Allah tidak ridho kalau disekutukan dengan malaikat. Demikian juga nabi atau rasul yang diutus. Kemudian kita menyekutukan Allah dengan nabi dan rasul tersebut, sedekat apapun nabi dan rasul itu kepada Allah, tetap Allah tidak ridho. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridho tatkala disekutukan dengan Nabi Isa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kan orang Nasrani menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Bahkan juga menyekutukan Allah dengan ibunya Nabi Isa alaihi salam, yakni Sayyidah Maryam alaihi salam. Nah, Allah tidak ridho, meskipun tentu Nabi Isa dan juga ibundanya Sayyidah Maryam alaihi salam itu kedua-duanya adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Ibu dan anak ini solehah dan soleh, itu betul-betul sangat Allah cintai. Bahkan Nabi Isa itu termasuk ulul azmi minar rusul, rasul yang paling tinggi derajatnya di antara rasul yang paling tinggi derajatnya. Tapi Allah enggak suka disekutukan dengan nabi manapun, sedekat apapun, bahkan dengan Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam Allah tidak mau disekutukan dengannya. Ya. Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya al-masajid itu hanya milik Allah. Ini kalau terjemahan secara bahasanya ya, al-masajid itu adalah tempat penyembahan, tempat untuk sujud. Bahwasanya intinya adalah sesungguhnya seluruh sasaran sujud kita, terjemah bebasnya seperti itu. Jadi tujuan kita bersujud itu hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian meminta kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, ini yang dimaksud disekutukan itu. Jadi minta kepada Allah juga disertai minta kepada selain Allah. Nah, ini yang dimaksud sekutu, menyekutukan Allah tersebut. Kalau misalkan meminta kepada selain Allah dengan tanpa beriman kepada Allah sama sekali, misalkan beriman atau percaya yakin sampai meminta-minta kepada patung Buddha misalkan, jelas kan orang-orang yang seperti itu tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tentu itu lebih parah lagi penyimpangannya, tidak kenal sama sekali kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah, hanya mengakui patung-patung itu ya, para dewa-dewa ini tentu kekafiran yang lebih besar lagi kekejiannya. Nah, adapun di sini yang di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk meminta kepada Allah disertai kepada selain Allah. Nah, ini dilarang. Apalagi yang selain dari itu, begitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah poin yang kedua. Nah, mari kita lihat poin yang ketiga. Bahwasanya di antara yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini adalah annaman ata'ar rasul. Bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul wa wahadallaha dan juga mentauhidkan Allah, maka tidak boleh mualatu, tidak boleh membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini saya di garis atas ya, saya biasanya pakai garis atas gitu ya. Tapi agar tidak membingungkan, mari kita biasakan aja ya. Maksudnya itu saya juga mencoba menyesuaikan garis bawah untuk menunjukkan hal-hal penting. Bahwasanya di sini disebutkan barang siapa yang mentaati Rasul kemudian mengesahkan Allah, maka dia tidak boleh mendukung orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bergabung, mendukung
atau loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang menentang tersebut adalah orang atau kerabat terdekat kita, aqraba qaribin, meskipun kerabat terdekat kita. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Bahwasanya kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'uhum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ashiratum, atau keluarga mereka. Nah, itu tidak akan kau temukan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah. Maka dari itu orang yang mengesahkan Allah, taat kepada Rasul, nggak mungkin loyal atau kerjasama atau mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan orang yang paling sangat menentang Allah dan Rasulnya adalah orang-orang kafir. Betul, para pelaku maksiat itu sebenarnya mereka orang-orang yang menentang dengan kadar kemaksiatannya. Tapi yang paling parah penentangannya terhadap Allah adalah orang-orang kafir. Maka tidak mungkin seorang yang mentaati Rasul dan mencintai Allah dan juga mengesahkan Allah itu mencintai orang-orang kafir. Itu tidak mungkin sebenarnya. Makanya ketika kita di zaman ini betapa banyak para pemuda kaum muslimin misalkan mengidolakan orang-orang kafir, maka ketahuilah itu sangat disayangkan sekali. Ya. Baik, maka ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, itulah bab yang kedua dari muqaddimah ini. Itulah bab yang kedua dari muqaddimah ini. Nah, sekarang mari kita selesaikan muqaddimah ini ya, langsung ke bab yang ketiga. Langsung ke bab yang ketiga. Di sini teman-teman sekalian, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyatakan bahwasanya annal hanifiyata millata Ibrahim. Nah, maksudnya annil hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu Hanifiyah? Maka di sini Syekh memberikan suatu definisi, anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Jadi Hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim adalah suatu keyakinan anta'budallah, kamu menyembah Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Hanifiyah. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu intinya adalah sembahlah Allah saja dan ikhlaskan dalam kita beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kemudian Syekh menyatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan hal tersebutlah Allah telah memerintahkan manusia, bahkan wa khalaqahum laha, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan seluruh umat manusia bahkan jin itu dalam rangka agar kita menyembah Allah saja serta mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Jadi begitu. Jadi pembahasan kita sekarang adalah apa-apa yang berkaitan dengan Al-Hanifiyah. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu tentang ketika kita membahas kitab Al-Qawaidul Arba, kita kisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim, dan juga ada khusus pembahasan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika saya membahas tentang dakwah para nabi dan rasul ya, manhaj dakwah para nabi dan rasul. Itu sudah di-share juga rekamannya. Nah, di sini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim memiliki suatu ajaran agama yang mana inti dari ajaran yang beliau ikuti itu adalah anta'budallah, sembahlah Allah saja dan ikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan Allah pun memerintahkan seluruh umat manusia untuk berkeyakinan demikian juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam rangka agar menegakkan tauhid yang tadi disebutkan itu. Ya, karena kalau dalam istilah singkatnya anta'budallah wahdah itu intinya adalah tauhid. Dalilnya apa? Kok Syekh menyatakan demikian? Dalilnya adalah
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, di sini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, liya'budun itu diterjemahkan biasanya beribadah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku. Namun kata para ulama, makna liya'budun, beribadah kepadaku, maksudnya adalah yuwahidun, mentauhidkanku. Makanya dalil ini menjadi dalil bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk hanya menyembah Allah saja dan ikhlas beragama hanya kepada Allah. Ya, bahkan ini pun menjadi dalil bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Seperti yang tadi sebutkan dalam firman Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk agar mereka beribadah kepadaku. Nah, seperti itu ya. Maka dari situ, dari sini teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian pada paragraf selanjutnya menyatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Sebesar-besar perkara yang Allah perintahkan adalah tauhid. Nah, ini tauhid ya. Tauhid itu adalah menyembah Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, ini perkara terbesar. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku, beribadah kepadaku dengan mentauhidkanku. Oleh karena itu, sebesar-besar perkara yang Allah perintahkan itu tauhid. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika kita misalkan mempelajari agama Islam, kita tahu kan betapa ajaran agama Islam itu betul-betul luas sekali. Betul-betul sangat luas sekali. Nah, ajaran Islam yang paling penting dan paling pokok adalah tauhid. Jadi misalkan ketika kita mulai taubat dari berbagai dosa-dosa, misalkan tatkala ada seseorang jauh dari agama, kemudian hendak bertobat, tatkala hendak mulai mau belajar Islam, ternyata banyak hal-hal yang harus diamalkan dalam ajaran Islam. Ada salat, ada zakat, ada saum, dan seterusnya. Ada sedekahnya, kemudian ada, dan yang lainnya, berbagai ajaran agama Islam kan banyak. Maka tatkala orang yang baru kembali kepada Islam kan belum bisa untuk secara total melaksanakan segala perintah atau segala ajaran Islam. Maka yang pertama kali diprioritaskan hendaklah tauhid terlebih dahulu. Ya, tauhid terlebih dahulu, karena dengan sebab tauhid, kalau betul-betul serius dalam mempelajari tauhid dan mengamalkannya, maka insya Allah orang yang melaksanakan tauhid tersebut akan sedikit demi sedikit, bahkan bisa secara drastis itu mampu untuk melaksanakan ajaran Islam yang lainnya. Ya, oleh karena itu ketika seseorang misalkan baru ingin serius mengamalkan Islam, perhatikan tauhid terlebih dahulu. Karena insya Allah kalau tauhidnya bagus, maka dia telah mulai mengamalkan perkara terbesar dalam Islam, dan dengan sebab itu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan hal-hal yang lainnya dalam ajaran Islam. Dan kebalikan dari perkara terbesar yang Allah perintahkan, maka ada perkara terbesar yang Allah larang. Nah, perkara terbesar yang Allah larang, wa'adhamu ma nahallahu anhu, adalah asyirku, yakni kesyirikan. Ketika tauhid adalah hal terbesar yang Allah perintahkan, maka ketahuilah kesyirikan adalah perkara yang terbesar yang paling Allah benci dan Allah larang. Ya, syirik itu wa da'watu ghairihi ma'ahu. Artinya adalah menyeru kepada selain Allah, atau menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah disertai minta kepada selain Allah. Ini itu syirik. Ini adalah perkara yang paling Allah larang. Dalilnya adalah wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah wa'budullaha. Di sini Syekh membawakan surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, serta janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Nah, segi pendalilannya apa sih kok di sini wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a sebagai dalil bahwa perkara terbesar yang Allah larang itu adalah syirik? Maka akan kita pahami tatkala kita melanjutkan ayat selanjutnya. Bahwasanya tatkala Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Kemudian lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam besar lainnya. Jadi dimulai dengan nyembah Allah,
jauhi syirik, kemudian Allah pun memerintahkan hal-hal besar lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini merupakan perkara yang Allah larang dan yang paling sangat Allah larang. Wala tusyriku bihi syai'a. Lanjutannya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka hendaklah berbuat baik, dan seterusnya. Perkara-perkara besar Islam lainnya, yang itu menunjukkan bahwasanya inilah urutan yang Allah perintahkan dan urutan yang Allah larang dari hal yang terbesar. Maka ikhwan akhwat, dengan ini ya, inilah mukadimah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang selanjutnya insya Allah nanti kita akan masuk kepada pembahasan ini ya, pokok dari kitab ini. Sebenarnya ini kalau dibahas secara detail ini sangat banyak sekali, sangat lama. Apabila antum misalkan mendengar penjelasan dari para ustadz tentang usul salasah, dari muqaddimah ke pembahasan pokok kitab ini, itu memakan waktu berhari-hari pembahasannya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah pertemuan yang kedua ini, nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk kepada inti pembahasan kitab usul salasah ini, yakni 3 perkara yang akan sangat wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin, karena memang ketiga hal tersebutlah yang akan ditanya nanti di alam barzakh atau alam kubur. Nah, alhamdulillah, maka dari ini untuk pembahasan kali ini, pembahasan kitab usul salasah di bagian muqaddimahnya telah dianggap selesai, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Baik, barangkali itu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Semoga yang dapat saya jelaskan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapapun yang menyimaknya ya, baik secara live streaming seperti ini ataupun yang secara rekamannya. Ya. Baik, syukron semuanya ya, karena tidak ada pertanyaan maka kita tutup dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.